Ya, jadi memang setelah kemarin nampaknya ada audiensi dari pihak kepolisian dengan pihak keluarga ini cukup banyak fakta-fakta yang akhirnya diungkapkan oleh kuasa hukum pihak keluarga ya. Kalau kita berdasarkan konferensi pers yang dilakukan kemarin, ternyata juga masih banyak pertanyaan yang juga belum terungkap atas kematian dari Arya Daru ini. Iya, kita sebagai publik juga jadinya mendapatkan informasi baru dan kita juga penasaran begitu ya. Sebenarnya akan kemana arahnya dan apakah akan segera terungkap begitu. Betul. Dan hari ini juga kita sudah bergabung dengan narasumber yang hadir di studio. Sudah ada Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Bu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Vincentius Mendrova, pakar hukum Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Nikolai Aprilindo, kuasa hukum keluarga dari ADP. Selamat pagi Pak Nikolai, sehat semuanya Bapak-Bapak ya? Ya, sehat. Baik, saya langsung ke Pak Nikolai. Jadi setelah kemarin melakukan pertemuan audiensi begitu ya, ada beberapa fakta yang akhirnya diungkapkan kepada kami publik begitu ya. Salah satunya adalah mengenai check-in yang sudah dilakukan lebih dari 24 kali dalam antara ADP dengan V dalam kurang lebih 1 tahun begitu ya. Fakta ini pertama kali ditemukan dari mana saat itu Pak? Jadi ketika kami diundang untuk beraudiens sesuai dengan permohonan kami kepada Kapolda, Sekyu di Reskrim kami itu permohonan kami kira-kira hampir 3 bulan yang lalu lah, 2 bulan 3 bulan yang lalu, baru terrealisasi kemarin. Di situ pihak penyelidik memaparkan, kami minta untuk dipaparkan secara terbuka karena keluarga juga sudah sampaikan kami apapun yang terjadi buka saja, terbuka. Mereka siap menerima. Bagi mereka tidak mau ada yang ditutup-tutupi. Dan kemudian masuklah kami minta untuk beberapa penjelasan masalah lakban, masalah sidik jari, kemudian baru dari penyelidik masuk pada masalah hubungan. Jadi berdasarkan CCTV, Farah dan Dion serta almarhum ada di GI waktu itu kan. Nah, kami sampaikan bahwa itu bukan hanya di GI, sebelumnya mereka juga makan siang di pos blok. Betul. Pukul 12. Nah, pada saat makan siang itu chatting antara almarhum dengan istrinya bahwa sedang membicarakan untuk proses penyerahan anak dengan Kemensos. Nah, setelah itu baru pukul 5, pukul 17 mereka ke GI. Ke GI pun almarhum sendiri. Pengakuan almarhum pada istrinya. Kemudian situlah bertemu dengan Farah dan Dion dan situlah mereka bergabung. Sampai pada akhirnya terjadi kejadian ini. Oke, Bang, pertama kali ada fakta bahwa mereka pernah melakukan check-in di hotel, itu pertama kali ditemukan datanya dari mana, Bang? Jadi pada saat kami minta penjelasan masalah privacy, nah di situ ya akhirnya dibuka privasinya itu. Ternyata privasinya itu karena pernah melakukan check-in di hotel. Jadi kami tanya, apakah check-in itu untuk siapa? Dan untuk apa? Maksudnya pemesanan hotel itu untuk siapa? Iya, pemesanan hotel itu untuk siapa dan untuk apa? Nah itu jawabannya? Dari pihak penyelidik tidak menjawab untuk apa dan untuk siapa. Kemudian saya pertanyakan, adakah bukti bahwa almarhum bersama si wanita Farah ini menginap di situ? Jadi belum ada buktinya? Ya, jadi hanya ada rekaman pemesanan saja? Keterangan saksi. BAP saksi dari reception dan security. Di tempat yang sama, di hotel yang sama? Menurut penyelidik sih berbeda-beda. Nah, dari sisi keluarga mengenal nggak sosok wanita ini? Kalau sisi keluarga, sepertinya istrinya tidak begitu mengenal. Karena kan tapi mengetahui nama. Partner kerja ya, rekan kerja partner kerja, di tempat yang sama ya? Betul. Nah inilah yang kami minta untuk diperdalam. Diperdalam apa tujuannya mereka untuk check-in. Tapi sudah didalami oleh pihak kepolisian? Belum, jadi saya kan sempat menanyakan. Si wanita ini? Saya sempat menanyakan si wanita ini
apakah sudah pernah diperiksa? Penyelidik mengatakan sudah 2 kali di BAP. Apakah sudah diperdalam masalah check-in ini? Ya. Nah, itu belum. Jadi saya kejar, saya bilang, Karena tolong. kan publik taunya selama ini HP-nya Arya Daru tidak ditemukan kan. Jadi Betul. didapatkan dari mana data-data ini? Ternyata dari keterangan yang tadi Pak Nikolai sampaikan ya. Dari Betul. keterangan pihak hotel, keterangan dari saksi V ini. Ya, jadi bukan saya yang dapatkan loh. Ya. Ini dari penyelidik yang Dari pihak dapatkan. kepolisian. Ya, kami diberikan penjelasan masalah itu. Oke. Jadi jangan salah persepsi bahwa seolah-olah ini kami mendapatkan informasi itu. Ya. Tapi ini informasi dari penyelidik. Tapi kalau dari asumsi keluarga ini arahnya kemana? Ya, Siapa kira-kira? sehingga saya bilang begini, kalau betul terjadi kejadian itu, pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Hmm. Siapa pihak yang merasa dirugikan? Hmm. Pihak yang berkepentingan atau marah dengan kejadian ini, atau yang mempunyai kepentingan lain dengan kejadian ini, periksa. Siapa? Masih belum ada pemeriksaan sampai saat ini? Belum ada. Oke. Pihak yang merasa dirugikan. yang Adakah ada berkepentingan. kecurigaan dari pihak keluarga misalnya A atau B atau C yang disodorkan kepada pihak kepolisian? Coba dicari tahu dari sisi ini. Ya, secara internal kami sudah sampaikan, biarlah penyelidik yang mendalami itu. Ya. Mendalami. Jadi kami tidak mau berasumsi siapa orangnya, tapi coba periksa si ini. Yang jelas kami minta supaya perdalam pemeriksaan terhadap Farah dan Dion. Ya. Oke. Ya kan, mereka pasti ketahu kejadian-kejadian itu. Iya. Karena mereka Tuntutan terakhir peristiwa bertemu pasti tahu. dengan ADP ya. Ya, perdalam itu. Kemudian penjaga kos Iswanto, perdalam. Apakah pernah ada yang berkunjung Nah itu, selain istrinya? ya betul. Oke. Jadi perdalam itu. Termasuk dari audiensi kemarin didapatkan bahwa ada sidik jari di Lakban ya? Ada, jadi ada 4 sidik jari. 1 yang bisa teridentifikasi, 3 tidak. Saya tanya, kenapa yang 3 tidak bisa? Katanya rusak oleh karena faktor cuaca. Jadi saya sampaikan, mana mungkin kalau rusak dalam tempus dan lokus yang sama oleh faktor cuaca, kenapa Satu bisa terbaca, yang lainnya terbaca, tidak, gitu. lain tidak. Mungkin kehapus atau jawabannya begitu. Atau mungkin sampai kami diberikan contoh. Misalnya penyelidik pegang aqua kan. Kami pegang, sidik jari kami kan leket. Kami bisa hapus dengan ini sendiri. Katanya begitu. Nah, saya coba konfirmasi ke teman saya yang juga ahli sidik jari di salah satu negara. Apa hasilnya? Dia sampaikan bahwa sidik jari itu tidak akan terhapus kalau tidak pakai alat kimia. Oh. Berarti mengarah ada usaha untuk menghilangkan barang bukti tadi, Sidik begitu, jari. berupa sidik jari. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ke arah Iya, sana. bisa gitu jadi ya. ke arah sana. Baik. Kemudian saya tanya mengenai sidik jari di spray, di selimut, di bantal. Ada? Menurut penyelidik, mereka tidak bisa menemukan itu Kenapa alasannya? karena teksturnya. Tapi saya tanya di teman saya itu, untuk di kain pun bisa sidik jari itu lengket. Nah ini yang perlu kita dalami. Oke. Kami minta untuk didalami supaya ini terungkap dengan jelas. Dan Jelas ya. kami sebagai kuasa hukum, fungsinya, tugasnya membantu pihak kepolisian, kuasa hukum Oke. korban ya, Baik. membantu tugas kepolisian untuk mengungkap ini. Kami tidak dalam posisi kontra, tapi kami posisi bisa mengkritisi untuk bisa melengkapi. Ya. Kalau kita melengkapi kan bisa terungkap dengan jelas siapa berbuat apa. Sampai saya sampaikan, ketika saya banyak berkecimpung di lapangan, di daerah-daerah konflik seperti Timur Timur dan sebagainya. Ya. Rumusan si Abidi Bami itu kami pakai untuk mengungkap beberapa kasus seperti kasus pembunuhan Baik. UNHCR di Atambua tahun 2000, Oke. kasus penembakan tentara PBB UNPKF de Bululik, Suai, itu kami bisa ungkap Ya. dan menemukan pelakunya dengan rumus si Abidi Jadi harapan Bami. keluarga seperti itu ya? Ya, Baik, Pak Arianto gimana Pak? Tadi sempat diungkapkan bahwa selain fakta mengenai check-in, tapi kita ke fakta sidik jari terlebih dahulu yang terdekat begitu ya. Apakah memang bisa dari faktor cuaca sidik jarinya nggak terbaca begitu Pak? Ya, kalau sepengetahuan saya, dulu waktu saya masih jadi polisi, saya juga diajari ya, teknik sidik jari. Kalau untuk akabri itu, semua pelajarannya termasuk di dalam teknik-teknik untuk forensik dan sebagainya itu dikasih pelajaran. Nah, setahu saya, kalau yang namanya sidik jari itu
itu yang paling mudah didapat itu adalah apabila pada tempat-tempat yang keras seperti plastik atau apa gitu itu mudah didapat. Yang susah adalah apabila dia melekat pada tempat-tempat yang lembut. Nah, kemudian untuk membuktikan susah tapi bisa sebenarnya. bisa, tapi gini Pak, untuk mendeteksi suatu sidik jari itu Pak, itu caranya kan gini Pak, ini melekat situ ya. Ya. Kemudian itu pasti nanti diambil pakai serbuk, kemudian dipakai lem gitu, tak, kemudian dilihat gambarnya kan. Nah, gambarnya ini nanti kira-kira ini sidik jari tengah ini atau apa bisa kelihatan dari situ, dari polanya. Tetapi untuk mendeteksi apakah ini identik dengan yang siapa orang itu tadi, itu minimal ada 12 titik harusnya Pak. Baru 12 titik baru bisa ini dinyatakan identik dengan itulah. Hmm. Kalau cuman di bawah 12 itu nggak bisa kita anggap itu identik. Ya. Nah barangkali yang dianggap itu tadi rusak itu tadi Pak. Jadi sidik jari yang sempurna itu cuma yang dapat dari satu orang itu. Sementara yang lain itu rusak dalam arti kata tidak mencapai 12 titik itu. Sehingga dia nggak bisa dipakai untuk mendeteksi ini sidik jari yang mana. Gitu. Oke, itu untuk dilaban. Tapi kalau untuk diselimut, dibantal. Itu tadi saya bilangnya. Kalau diselimut dibantal itu sulit memang. Tapi bisa juga kalau pakai apa teknologi yang lebih tinggi ya. Artinya tuh serbuknya yang dipakai itu apa itu saya nggak tahu persis namanya. Ya. Tapi yang namanya tadi itu nggak memenuhi syarat untuk jadikan apa pembanding itu karena itu tadi yang didapat kan kita bisa bayangkan kan. Kalau kayak gini ini kan titik-titiknya kan jadi terhapus. Ya, Beda kalau kita itu yang lengket agak di lebih sini. keras ya. Nah, gitu kan itu jadi sempurna itu satu ini sempurna dari situ sehingga bisa diambil bisa dianalisis. Tapi apakah karena begini, Pak, kalau orang awam berasumsinya di situ ada 3 sidik jari, 1 sudah diketahui berarti ADP, Ya. tapi kenapa akhirnya pihak kepolisian bisa menyimpulkan ini tidak ada tindak pidana dan diduga bunuh diri begitu Pak? Sedangkan ada sidik jari lainnya yang memang nggak bisa diasumsikan ini siapa-siapa. Tapi ada sidik jari lainnya begitu Pak? Ya, saya tidak tahu ya apa perhitungannya itu. Kalau bahwa itu tidak ada orang yang lain yang ada di situ itu bukan hanya dari sidik jari saja. Yang lain-lain juga mesti ada. Bukti dari CCTV, bukti daripada sidik jari yang ada di di ruangan itu tidak hanya diselimut aja. Kalau menurut hemat saya sidik jari itu kemarin tuh tidak hanya diselimut sama dibantal atau yang melekat. Harusnya dicari juga yang di pintu, di ini, meja, harusnya diambil. di lemari. Ya gitu. Itu Harusnya begitu. saya sepakat itu. Jadi saya pertanyakan juga, kan ada sepeda itu, Sepeda Arya Daru Daru di dalam kamar ya? di dalam kamar. Itu pasti stangnya atau mungkin badan sepedanya kalau digeser kan pasti ada sidik jarinya. Itu bisa Memang posisinya bergeser? posisinya katanya rapi semua. Jadi posisi kamar itu ketika ditemukan mayat dalam keadaan rapi. Mana mungkin jadi saya tanyakan juga ketika lakban terlilit atau dililit, posisi almarhum berdiri, duduk atau tidur. Ya. Ya kan? Kalau tidur tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau tidur dia tidak mungkin bisa melilit Ya, dengan Dirinya sempurna. sendiri. dengan sempurna dan rapi bantalnya. Spray tidak acak-acakan. Selain itu selimut juga rapi ketika ditutup. Dan lakban sisa yang ada menggantung di sebelah kiri. Saya tanya, arah lilitan lakban menurut penyelidik dari mana awalnya? Nah, keterangan penyelidik adalah dari atas. Kalau sisa lakban di sebelah kiri gantung, berarti dia. Nah, apakah bisa kalau kita praktekkan? Oke. Ini kan agak susah. Ya. Nah, Fakta-fakta. cuman tidak diberitahu bahwa kalau arah lakban itu dari atas, dia mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Itu pertama. Yang kedua saya tanya, kenapa lakbannya digunting pada saat olah TKP pertama? Kan bisa ditemukan partikel-partikel, udara, nafas, dan sebagainya. Baik. Apakah almarhum di lakban masih hidup, atau setengah hidup, atau setengah mati, atau sudah mati? Oke, baik. Poinnya kita sudah dapat. Bang Vincent, jadi seperti apa? Ini sudah ada fakta-fakta yang memang pihak keluarga yang diwakili kuasa hukum merasa ada kejanggalan di sana. Dengan ada fakta baru ini, apakah bisa segera terungkap?
Ya, ini kan masih tahap penyelidikan ya. Tentu teman-teman penyelidik mencoba mencari alat bukti yang cukup untuk apakah kemudian ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak ya. Untuk menemukan siapa pelakunya memang dalam proses penyelidikan itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita tahu Kita mengambil kesimpulan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain, itu terlalu cepat gak sih? Ya, tentu penyelidik sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, tetapi memang kasus-kasus tindak pidana yang rumit, terutama yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, tentu itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk diungkap memang ya. Namanya kalau itu kemudian ada pembunuhan berencana, pelakunya itu pasti menghilangkan jejak-jejak ya, mempersiapkan, namanya berencana ya. Berencana sebisa mungkin tidak bisa terungkap siapa pelakunya. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk diungkap ya. Nah, tentu untuk sampai ke tahap seperti itu, nah informasi yang disampaikan oleh tadi keluarga atau kuasa hukum, kalau tadi disampaikan penyelidik juga sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, ya seharusnya harus lebih diperdalam ya, diperiksa apa hubungannya antara F atau dengan siapa gitu ya. Jadi sebisa mungkin diperiksa orang-orang paling dekat dengan si korban. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui aktivitas korban ini sebelum meninggal dalam beberapa bulan, beberapa tahun ini seperti apa, hubungannya dengan siapa, dan bagaimana proses hubungan itu, dan siapa-siapa yang terlibat di sana. Nah, kalau sampai pada tahap itu, apalagi tadi disampaikan ada CCTV, sampai pada check-in seperti itu kan bisa menjadi alat bukti petunjuk ya, nanti bisa dilihat persesuaiannya. Nah, harapannya ini diperdalam, tujuannya apa? Untuk mengungkap apakah betul ini meninggal akibat dari pihak lain, atau ini bagian dari pembunuhan berencana, atau memang ini inisiatif melakukan apa namanya sendiri gitu ya. Nah, tentu untuk mengungkap itu harus dengan mendalam dikumpulkan alat-alat bukti ya. Apakah itu dengan penguatan alat bukti saksi. Nah, kalau penguatan alat bukti saksi, nah ini kalau tadi disampaikan mestinya harus diperiksa baik orang terdekat, atasan, dan pihak-pihak terkait ya. Nah, ini untuk melihat seberapa apa namanya berkaitan antara kejadian di TKP ini dengan keterangan-keterangan saksi. Nah, Mas Vincent, apakah relevan check-in berkali-kali sedangkan di lokasi tidak ditemukan tindak pidana? Bagaimana menarik nih bukti yang disampaikan kepada pihak keluarga ada 24 kali, 25 kali check-in berkali-kali ini, bagaimana kita menghubungkan relevansi terhadap kasus ini untuk mengungkapnya begitu? Sedangkan di pihak kepolisian mengatakan tidak ada tindak pidana di lokasi. Ya, tentu memang ini menjadi salah satu alat bukti petunjuk ya, kalau nanti bisa dilihat persesuaiannya. Ya, alat bukti petunjuk ini kan tidak tunggal. Nanti dilihat dengan keterangan saksi, keterangan ahli gitu ya, ataupun ada bukti surat misalnya yang berkaitan. Nah, tapi bukan terkait dengan check-innya, tapi dengan aktivitas korban. Dilihat petunjuk-petunjuk dengan siapa dia dekat selama ini, sehingga nanti ketemu apakah ada persesuaian dengan TKP di lapangan misalnya. Baik, termasuk juga barang bukti seperti telepon genggam yang sampai saat ini belum betul keluarga begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialognya. Jadi Bang Nikolai, karena dari pihak keluarga sendiri, ketika memang sudah mengetahui ada fakta, sudah ada check-in lebih dari 25 kali, tapi telepon genggam sampai sekarang masih belum ditemukan begitu. Arah dari keluarga sejauh ini seperti apa? Selain meminta memang ada yang pengungkapan kasus yang lebih jelas dari sekarang. Ya, arah dari keluarga bagaimana? Arah apanya? Arah anginnya atau arah apa? Bahwa keluarga sampai sekarang juga tidak menerima fakta bahwa ini tidak ada keterlibatan orang lain begitu ya? Ya, kami tetap mengatakan bahwa ini harus diperdalam.
Untuk dapat memperdalam itu harus gelar perkara. Karena ternyata kemarin itu bukan gelar perkara. Yang disampaikan dalam konvers tanggal 29 itu hasil kesimpulan ahli. Kami tanyakan langsung ke beberapa penyelidiknya, mengatakan bahwa memang belum pernah gelar perkara. Nah, segera lakukan gelar perkara, naikkan ke tingkat penyidikan supaya ada upaya paksa. Memanggil orang-orang yang diduga terlibat atau mengetahui peristiwa itu, baik tentang almarhum, tentang peristiwa itu, dipanggil. Panggil sekali dua kali tidak mau, upaya paksa kan? Ya kan? Kalau dalam tingkat penyidikan, kalau penyelidikan nggak ada upaya paksa. Itu. Kemudian kami minta supaya diteliti secara mendalam benang merah. Apakah ada hubungan check-in dengan kematian korban? Ya kan? Tentu ada pihak yang merasa marah atau dirugikan. Siapa pihak itu? Jadi kalau dari pihak keluarga itu asumsinya kami bukan berasumsi. Oke, kalau pihak keluarga ini lebih mengarah kemana? Apakah karena ada hubungan antara Vera dan juga ADP, atau dari sisi kan sempat dikatakan ADP ini sering kok menjadi saksi dalam kasus-kasus besar. Lebih kemana sebenarnya, Pak? Sebenarnya masalah menciptakan adanya hubungan privasi ini bukan kami kan, itu dari pihak penyelidik. Ya. Nah, kalau mau dipakai skenario itu, cover itu mau dipakai, ya ini sebagai pintu masuk untuk pengungkapan kasus. Jadi dengan adanya check-in ini pintu masuk sebenarnya. Pintu masuk dari kasus itu bisa ditarik, diurai. Benang kusutnya ini kan diurai. Jadi bagi kami substansi permasalahannya sebenarnya bukan di masalah check-in. Substansi permasalahannya ada pada masalah pekerjaan sebenarnya. Nah, oleh karena itu dalami atasannya. Atasan ADP ya? ADP. Dalami atasan ADP. Dia pernah ditugaskan apa saja dan kemana saja harus terbuka. Memang tugas seorang diplomat itu atau staf diplomat kadang-kadang seperti intelijen. Kenapa ini mengarah ke atasan ADP, Pak? Mungkin bisa di elaborasi. Yang mengetahui tentang kemana ADP pergi di luar negeri di mana, yang mengetahui tentang tugas-tugas dari ADP adalah atasan kan? Oke. Kan? Pak Arianto, apa yang bisa dilakukan pihak kepolisian? Banyak mungkin keinginan dari pihak keluarga. Ya, kalau saya melihat tadi ya dari pembicaraan ini, kira-kira pembicaraan ini adalah mengarah kepada kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dari kasus ini. Saya membaca paling sedikit ada 3. Apa itu, Pak? 1, sementara dari penyidik berkesimpulan bahwa ini kemungkinannya itu tadi ya yang saya sampaikan itu. Kemudian dari pihak keluarga, dan ini saya kira masuk akal juga. Kemungkinan bahwa ini akibat daripada orang yang tidak senang ya dengan perbuatan dia itu tadi. Atau yang ketiga adalah karena posisi dia itu sebagai orang yang dulu menjadi tokoh saksi kunci dalam kasus yang besar. Sehingga kemungkinan kasus ini ada 3 kemungkinan. 1 yang tadi yang sudah diumumkan oleh para penyidik itu. Yang 2 adalah kemungkinan daripada yang rasa cemburu atau apa itu tadi. Dan yang ketiga adalah kemungkinan karena posisi dia itu sebagai posisi kunci sebagai saksi. Nah, mestinya arah daripada penyidikan itu kepada 3 butir ini. Jadi kalau yang satu sudah nggak usah dibahas karena sudah diumumkan oleh penyidik. Tapi yang satu ini mestinya ya memang saya kira ya wajar. Harusnya kalau memang kita mengarah pada yang kedua ini, maka yang harus diperiksa itu tadi temuan-temuan yang itu tadi. Kemudian yang bersangkutan mesti diperiksa ulang. Pihak yang dirugikan. Yang dulu kan mungkin sebelum ada temuan-temuan ini kan dulu kan pertanyaannya mungkin masih landai-landai aja. Tapi dengan adanya temuan ini kan harus bisa diperdalam itu untuk menentukan mengarah kepada kemungkinan yang 2 ini tadi. Mungkin dari sini nanti dia akan merambet kepada orang yang ketiga yang ada di situ itu tadi. Kemudian orang mungkin ya siapa yang ada hubungan keluarga dengan ini akan diperdalam ke situlah kurang lebih gitu. Kalau kita asumsinya kepada yang 2 ini. Nah, kalau untuk yang ketiga itu tadi seperti Bapak menyarankan itu tadi, atasannya itu tadi. Ini hanya kalau kita memungkinkan yang 3 ini, maka yang tahu persis kerawanan posisi dia itu kan pimpinannya kan. Atasannya ya. Nah, disitulah itu dengan cara mencari penyelidikan kepada itu mungkin akan sedikit menambah bukti ya, arah ataupun kecurigaan ataupun bukti-bukti yang mungkin bisa dikumpulkan kembali sehingga kesimpulan yang pertama yang itu adalah bunuh diri itu bisa dinafikan dengan yang ini. Kira-kira posisinya kasus ini kalau dari pemahaman saya kayak gitu. Seperti itu ya. Akhir Mas Vincent, apa yang bisa dilakukan nantinya?
Ya, saya pikir ini memang harus diperdalam ya, karena semakin banyak informasi kan semakin banyak kecurigaan. Sebetulnya juga itu semakin banyak cara untuk menemukan titik terang daripada pembunuhan ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya karena ini banyak beberapa asumsi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi, kuasa hukum korban, ya kalau perlu, kalau itu misalnya berkaitan dengan pekerjaannya, ya untuk lebih terang suatu tindak pidana pembunuhan ini, ya kalau menurut saya perlu mungkin dibentuk tim pencari fakta gitu ya. Apakah itu dibentuk oleh presiden yang melibatkan Komnas HAM dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya ini menjadi perhatian untuk mengungkap apakah betul hanya sekedar hubungan yang bersifat pribadi atau berhubungan berkaitan dengan pekerjaan gitu. Nah, tapi tentu teman-teman penyelidik kan sudah bekerja keras ya. Tetapi dorongan-dorongan seperti ini semakin banyak yang tidak bersesuaian, ini akan memungkinkan pekerjaan-pekerjaan penyidik juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu supaya ini bisa terungkap titik terang tindak pidananya seperti apa. Nah, ini kalau saran saya, ya bisa saja didorong supaya dibentuk tim pencari fakta gitu ya, supaya dalam target tertentu ini bisa terungkap apakah memang ada persesuaian soal check-in atau berkaitan dengan tugas-tugas penting yang dikerjakan oleh ya risiko. Bagaimanapun kan di diplomat ini kan bukan pekerjaan yang tidak berisiko. Semua pekerjaan ada risikonya. Tapi pekerjaan seperti diplomat, apalagi tadi perlindungan WNI, dia juga sering diminta sebagai saksi-saksi kunci. Nah, kalau dalam teori kecurigaan ini kan bisa saja ini mengarah ke situ gitu. Nah, itulah kenapa kemudian diperkuat ya pemeriksaan saksi yang paling dekat dengan si korban selama dia bekerja dalam aktivitas pekerjaannya. Karena bisa jadi ini berhubungan misalnya bukan pekerjaan dalam 1 tahun, bisa yang 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu gitu. Namanya orang kalau misalnya ada sesuatu hal yang apakah dirugikan, bisa jadi kejadiannya 10 tahun kemudian. Termasuk tadi dikatakan sebelumnya ya, pada saat di Jepang begitu ya, padahal kan tugas sebelumnya adalah Argentina. Betul. Ada kecurigaan pada saat di Jepang, tapi ya kita harapkan dengan adanya potongan-potongan puzzle baru ini bisa terungkap dengan jelas dari helikopter view begitu ya. Satu hal, Mas. Jadi beliau kan pernah tugas di Timor Leste. Kita tahu daerah Timor dan Nusa Tenggara itu daerah basis untuk perdagangan orang. TPPO ya. TPPO. Penjualan orang kerja di luar negeri dan sebagainya. Ini basis, mungkin Pak Arianto tahu itu, bahwa basis NTT di Pulau Timor ini basis. Nah, inilah perdalam, gitu kan. Nah, kemudian ada korelasinya nggak? Ada korelasinya. Jadi saya sepakat dengan Pak Arianto, ini sudah mengerucut sebenarnya. Kedua pokok ini, seperti Pak Mandrova tadi sampaikan, ini sebenarnya sudah mengerucut. Tinggal sekarang penyelidik, gelar perkara naikkan ke penyidikan. Ya, tadi ada pihak-pihak yang bisa diminta keterangan juga di dalamnya secara paksa dalam kata kutip begitu ya. Iya. Statusnya sudah naik. Baik, terima kasih Bapak-bapak, kita harapkan memang segera terungkap dan juga titik terang dari kasus ini bisa segera terlihat ya. Baik pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi banjir bandang kiriman menerjang ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sesaat lagi tetap bersama kami.